Sebagaimana tadi saya katakan di awal pembahasan bahwa sebenarnya eh, pesta atau festival taklif yang digelar dengan momentum peringatan milad Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam itu hanya untuk memilih momen tertentu saja. Pesannya adalah menanamkan kepada anak-anak kita, pada generasi penerus kita akan pentingnya taklif, bahwa kita ini hidup di dunia tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja tanpa ada tugas, dan tugasnya itu juga nanti kembalinya kepada kita keuntungannya. Ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kembalinya daripada pelaksanaan itu keuntungannya kembali kepada kita. Ketika kita dilarang untuk melakukan sesuatu, keuntungannya kembali kepada kita. Jadi taklif itu adalah yang semacam ini, yang perlu ditanamkan anak-anak supaya mengenal bahwa kita punya tugas di hadapan Allah, di hadapan masyarakat, di hadapan orang tua, keluarga, di hadapan semua. Jadi ini yang bentuk taklif. Nah, kalau memang permasalahan taklif semacam itu sedemikian besar, penting sekali, yang harusnya dilakukan oleh kita adalah mendidik pertama diri kita sendiri untuk menyadari bahwa kita ini punya tugas di dunia ini. Kemudian apa? Mengajarkan kepada keluarga kita. Bagi orang-orang yang memiliki titel guru, ustadz, dosen, pengajar, pembimbing, dia punya tugas yang lebih berat. Dia bukan hanya harus membimbing dirinya dan keluarganya, dia juga harus membimbing orang lain juga. Menyadarkan bahwasanya ada taklif, ada yang namanya kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang harus kita laksanakan. Saya tertarik untuk membahas taklif dari sisi yang lain. Dan ini saya amati, ada sebagian orang menganggap bahwa anak-anak yang belum berusia baligh, anak-anak yang belum sampai kepada batas minimal untuk menjadi mukallaf gitu ya, belum terkena taklif, orang tua cenderung abai terhadap kewajiban agama. Saya beri contoh misalnya bulan Ramadan, anak-anak yang masih belum baligh dibiarkan tidak berpuasa. Dengan alasan kasihan masih kecil, nanti bagaimana dia harus menahan rasa lapar dan haus. Atau masalah sholat yang harus dilakukan tiap hari, anaknya dibiarkan tidak sholat, padahal sholat itu adalah penting. Alasannya benar memang bahwa anak ini tidak sholat dan tidak puasa, tidak ada hukumnya di hadapan Allah. Dia tidak sholat, tidak dapat siksa. Dia tidak puasa, tidak dapat siksa karena belum mukallaf, belum akil balik. Ya, ini benar. Cuman masalahnya kalau misalnya begini, saya berikan misalan. Seorang anak menginjak usia balik pada misalnya ini usia 10 tahun misal. Sampai usia 10 tahun dia tiba-tiba dari kondisi yang bukan baligh langsung masuk kepada kondisi baligh. Dari kondisi yang belum punya taklif langsung masuk ke dalam kondisi punya taklif. Kaget gitu. Kaget. Padahal dia selama untuk masuk ke dalam usia baligh untuk melaksanakan taklif, dia belum ada persiapannya. Dia belum diajari untuk melakukan hal-hal semacam ini. Belum terbiasa untuk sholat tiap hari. Belum terbiasa menahan lapar dan haus di bulan Ramadan. Belum terbiasa berbuat baik kepada orang. Belum terbiasa menolong orang. Belum terbiasa meninggalkan kenakalan-kenakalan yang berakibat pada dosa. Nah, kalau tiba-tiba dia harus berubah semacam itu, kan kasihan. Dan dia tidak bisa melaksanakannya. Kita ini hidup bukan dalam dunia simsalabim yang satu kondisi semacam ini besok langsung berubah. Tidak. Ada proses. Karena itu Rasulullah SAW dan ini diriwayatkan baik di kalangan Ahlus Sunnah ataupun Syiah dengan redaksi yang berbeda-beda. Rasul itu memerintahkan kita untuk mendidik anak kita pada usia 7 tahun untuk belajar sholat. Perintahkan anakmu ketika sudah menginjak usia 7 tahun untuk sholat. Apa maknanya? Anak 7 tahun itu belum balik. Bahkan masih belum tahu apa sih artinya taklif, apa sih artinya wajib, apa artinya haram, masih belum tahu. Tapi diperintahkan untuk sholat, karena sholat adalah tiang agama. Kalau anak nggak sholat, ya jangan dipukul, karena masih belum usia balik. Usia 7 tahun. Tapi bagaimana ketika dia sholatnya masih tidak beres juga ketika menginjak usia 10 tahun? Sholatnya masih belum beres, usianya sudah 10 tahun. Sebentar lagi dia akan masuk ke ambang baligh. Nah, itu ada riwayat yang mengatakan pukul dia kalau nggak mau sholat. 10 tahun. Umur 10 tahun. Mengapa?
Karena dia sudah dekat ke sana. Jadi prepare-nya itu sudah, persiapannya tinggal tipis lagi waktunya. Itu harus ada kontinuitas latihan. Orang tidak bisa tiba-tiba ya, orang yang asalnya tidak pernah sholat sama sekali, tiba-tiba dia tobat menjadi orang yang sholat terus, sholat malam terus. Enggak, pasti ada sesuatu persiapan sebelumnya. Tidak bisa tiba-tiba. Ada pembiasaan. Pembiasaan, apalagi yang namanya sholat itu ibadah rutin harian. Jadi harus dibiasakan dari kecil. Nah, sangat disayangkan ada sebagian orang berpikirnya terlalu sederhana gitu. Belum balik kok biarin dia nggak sholat. Belum balik biarin dia tidak puasa. Padahal berpuasa saat belum balik, sholat saat belum balik, ini melatih dia untuk siap menghadapi usia taklif. Ini yang harus diperhatikan oleh kita orang tua yang punya anak.